Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puja dan puji syukur selalu kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan hidup melakukan kegiatan rutinitas kita sebagaimana biasa kita mengajar di SMA Dian Andalas ini dalam rangka mencerdaskan anak didik kita semuanya. Shalawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Dian Andalas Padang, yang terhormat Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Dian Andalas Padang, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati yang hadir di ruangan majelis guru ini. Adapun kegiatan kita hari ini adalah kita akan bersama-sama menyaksikan seminar atau webinar dari salah seorang rekan guru kita dalam rangka implementasi inovasi pembelajaran pada kegiatan pembelajaran berbasis TIK tahun 2023. Baiklah Bapak Ibu, supaya lebih formalnya acara kita mintakan sepatah kata dari kepala sekolah pada Bapak Nadiem. Kita silakan. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka melaksanakan seminar atau webinar tentang pengembangan multimedia dari pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat sahabat beliau yang bermasa ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Wakil, kemudian kepala di SMA Dian, kepala labor, perpustakaan, kemudian kepala PU dan sebagainya, dan yang saat membanggakan yaitu Bapak Ibu Majelis Guru SMA Dian Andalas Padang. Bila Bapak Ibu agar seminar kita ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa atau membuka kegiatan dengan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ucapan selamat kita sampaikan kepada Ibu Ria. Kita beri plus untuk Bu Ria yang sampai saat ini beliau sudah memasuki pembatik level 4. Ya, tetap berdoa semoga beliau sehat walafiat dan tetap menjalankan tugas beliau sebagaimana biasanya dan bisa mengikuti seluruh kegiatan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kegiatan ini bukan hanya sebagai syarat pembatik dari rekan kerja kita, namun ini juga termasuk adalah aksi tindak lanjut dari supervisi guru-guru kita di tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk supervisi saya sendiri yang mensupervisi Bapak Ibu Majelis Guru. Mungkin yang baru belum, yang tahun kemarin itu saya sendiri yang mensupervisi seluruh guru di SMA Dian Andalas ini. Pada dasarnya Bapak Ibu ada dua pokok permasalahan besar dalam melaksanakan PBM di kelas. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, model pembelajaran. Jadi kebanyakan guru-guru kita ini setelah disupervisi pada tahun kemarin itu banyak guru-guru kita ini minim sekali dengan
pendekatan pembelajaran. Jadi artinya ketika mengajar di kelas itu hanya ceramah ke ceramah, tidak menggunakan model-model pembelajaran seperti contextual learning, kemudian PBL dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah minimnya multimedia, pembelajaran yang bermultimedia. Kita hanya masih menggunakan pembelajaran yang mungkin otodidak seperti zaman dahulu, dengan serba teknologi dan juga serba kecanggihan zaman sekarang ini. Itu diharapkan kita sebagai guru ataupun pendidik harus lebih update untuk menggunakan multimedia. Nah, salah satu untuk pengembangan berkelanjutan itu dan ada aksi nyata dari supervisi itu, maka inilah yang akan kita berkolaborasi dengan UIA. Artinya ini bagian dari tindak lanjut supervisi tahun kemarin, itu bagaimana kita melaksanakan webinar atau seminar atau diskusi mengenai pengembangan multimedia. Nanti bisa Bapak Ibu dengan menggunakan Canva juga bisa, kemudian Lumi dan juga Google Slide bisa nanti Bapak Ibu gunakan dalam kelas masing-masing. Jadi inilah yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Di samping ini sebagai kegiatan dari UIA, ini juga menjadi program kita yang akan memberikan materi ataupun diskusi mengenai pengembangan multimedia pembelajaran untuk siswa kita di SMA di Andalas Padang. Jadi mohon Bapak Ibu ya ikutilah kegiatan ini. Ingat Bapak Ibu, kita belajar itu bukan melihat siapa orangnya, tapi apa yang disampaikan. Mau orang itu kecil, mau orang itu besar, mau orang itu ada jabatan, mau tidak ada jabatan, yang kita lihat adalah apa ilmu yang bisa diperoleh dari orang yang bersangkutan. Jadi untuk itu ikutilah Bapak Ibu kegiatan ini dengan baik. Ya mohon Uria juga semaksimal mungkin nanti sehingga Bapak Uli mengerti dan kita lakukan sesuai waktu dan ya berekspresilah sesuai bakat dan minat Bapak Ibu. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf pada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Pak Malim. Saya sebagai pemateri hari ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Malim atas supportnya mulai dari level 1 sampai level 4, luar biasa. Bapak Ibu semuanya juga sangat luar biasa ya. Ketika saya melakukan pembahasan tentang pembatik ini, Bapak Ibu banyak yang hadir. Oke Bapak Ibu, Pak Malim ya, kita masuk saja pada seminar kita hari ini. Adapun tema yang saya usung itu adalah pemanfaatan modul interaktif berbasis problem based learning terintegrasi Canva, Lumi dan Google Slide dalam pembelajaran fisika. Jadi dari judul ini saya memakai ya aplikasi utamanya itu ada 3 Bapak Ibu. Selain nanti ada aplikasi tambahan ketika PBM nanti berlangsung, yaitu Canva, Lumi, Google Slide, dan model yang saya gunakan dalam media ini adalah PBL, Problem Based Learning. Nanti kita akan lihat bagaimana implementasinya pada media dan implementasinya ketika di dalam kelas. Bapak Ibu semuanya, jadi temanya atau judul dari seminar yang akan saya sampaikan di sini, pemanfaatan modul interaktif berbasis Problem Based Learning terintegrasi Canva, Lumi, dan Google Slide dalam pembelajaran fisika. Nah, adapun latar belakang dari tema ini, yang pertama, minimnya bahan ajar interaktif berupa modul elektronik. Nah, kalau di internet banyak modul, tapi biasanya modulnya itu modul yang tidak ada interaksi dengan medianya, hanya berupa media pasif biasa ya, yang biasa kita gunakan untuk membaca gitu. Kemudian adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk materi fisika ini kan butuh alat labor. Misalnya kami melakukan pengukuran tentang listrik. Nah, untuk materi ini kita tidak punya alatnya. Salah satu alatnya itu adalah osiloskop. Nah, di labor kita tidak ada. Memang alat itu sangat mahal sekali. Jadi nanti karena keterbatasan itu saya membuat modul ini, dan di dalamnya itu nanti saya integrasikan dengan
simulasi virtual. Nah, jadi nanti kami praktikumnya pakai lab virtual. Nah, kemudian kita melihat bahwa saat ini kecenderungan anak didik kita itu mengakses segala informasi itu melalui gawainya sendiri. Mereka sangat malas ya ke perpustakaan atau membawa buku-buku. Yang seperti kita dulu ya, minjam buku ke pustaka atau beli buku. Sekarang mereka sudah malas. Mereka inginnya semuanya itu bisa diakses melalui HP mereka. Nah, kemudian saya melihat ya, untuk saya sendiri itu siswa saya itu masih kurang aktif. Jadi dengan pembelajaran PBL ini, kemudian dengan adanya interaksi dengan medianya, nanti kita berharap ada keaktifan dari mereka saat mereka belajar. Ada materi-materi yang kita sampaikan. Nah, maka dari ini semua saya berinisiatif mencoba mengembangkan sebuah modul yang terintegrasi beberapa aplikasi di dalamnya yang menjawab permasalahan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilan awal dari modul saya. Nanti kita bisa ke modulnya. Nah, di sini ada tombol-tombolnya, siswa nanti bisa langsung memencet tombol ini untuk mengakses modul. Di dalamnya juga nanti saya berikan game ya, karena anak-anak kita ini kalau sudah agak terlalu jenuh belajar ya kita bawa main game. Nah, di dalam juga ada game nanti. Nah, modul ini saya buat dengan Lumi. Ya, nanti ada aplikasi Lumi. Kemudian kita pakai Canva juga. Jadi di Canva itu anak-anak bisa berkolaborasi. Jadi LKPD kita supaya lebih memicu kolaborasi antar mereka, ya kita langsung tautkan ke Canva atau kita buatkan di Canva. Jadi mereka tidak perlu kita printkan lagi LKPD Bapak Ibu. Tidak perlu kita printkan, mereka tinggal langsung isikan di Canva saja. Kemudian ada Jamboard juga. Ada Jamboard, ini fungsinya nanti ketika dalam pembelajaran kita meminta siswa untuk melihat suatu permasalahan, kemudian mereka kita minta membuat apa sih yang terpikir ya berupa pertanyaan terhadap permasalahan yang kita tampilkan. Nah, nanti mereka akan bertanya, membuat pertanyaan dari orientasi masalah yang kita tampilkan. Ada juga nanti kita sematkan link video YouTube, tapi di video ini ada interaksi nanti. Ketika mereka nonton video, separuh jalan timbul pertanyaan dan mereka harus jawab. Nah, nanti dia serba ada interaksinya, ada simulasi. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, dari awal pandemi memang yang pertama saya install itu adalah Google Classroom. Karena ini sangat bermanfaat bagi kita Bapak Ibu. Seandainya kita tidak bisa langsung tatap muka dengan anak, kita tinggal sematkan nih instruksi pembelajaran beserta lampirannya, apakah ada LKPD-nya, modul bahan ajar, kita tinggal sematkan di sini. Nanti tinggal infokan ke anak kapan diakses, kemudian apa bentuk tagihannya. Jadi modul ini nanti saya sematkan ke Classroom. Nah, artinya nanti mereka bisa mengulang-ulang di rumah, gitu. Tidak hanya tetap muka di kelas. Ada Google Drive juga. Jadi nanti upload dari tugasnya itu langsung ke Google Drive. Nah, jadi kita nggak ada main kertas lagi. Kemudian ada Google Form. Nah, Google Form ini nanti saya kasih prompter, sehingga nanti mereka itu terbatas ya, nggak bisa mencontek. Kalau mereka mencontek dengan teman nanti terekam suaranya. Atau mereka mencoba mengakses Windows lain di HP mereka, dia nggak bisa karena dia terbatas. Dia harus langsung menjawab aplikasi yang terbuka saja. Kemudian prompter ini juga nanti kita setting ya, tanggal berapa, jam berapa terbukanya, jam berapa tertutupnya. Kalau lewat jam yang ada sudah di setting itu mereka tak bisa mengakses lagi. Nah, kemudian tentu kita sebagai guru ya sering-sering mengakses PMM ini. Kalau sudah punya karya kita bisa upload di sini sebagai bukti karya kita. Kemudian kita bagikan ke yang lain. Oke Bapak Ibu. Nah, ini nanti dalam setiap halaman-halaman ini saya gunakan ini aplikasi-aplikasi yang ada. Ya, ada home-nya, petunjuk penggunaan, belajar ini konten materi di sini sampai ke evaluasi. Kemudian ada bermainnya, ada game-nya, kemudian ada info penumbang. Nah, semuanya ini terintegrasi Canva dan Lumi yang saya buat dalam Google Slide.
Jadi Google Site ini Bapak Ibu, sekarang kita nggak perlu lagi sebenarnya membuat website yang berbayar. Website sekolah bisa kita gunakan Google Site. Jadi ini adalah salah satu fitur yang diberikan oleh Google ya. Google berupa website instan. Jadi kita bisa punya website sendiri. Nah, kemudian dalam modul maupun LKPD yang ada di modul itu saya pakai PBL. Kenapa Bapak Ibu? Untuk kurikulum Merdeka itu kalau kita lihat ya, anjuran pemerintah itu ada setidaknya 3 atau 4 model pembelajaran yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada project based learning, yang kedua problem based learning, kemudian ada inquiry, ya, ada discovery. Yang lain juga bisa, jadi tergantung. Model pembelajaran itu sebenarnya bukan satu-satunya Bapak Ibu. Tergantung karakteristik peserta didik kita, tergantung materinya bagaimana. Nah, bagi saya yang cocok itu adalah PBL, karena yang perlu saya tingkatkan itu ke anak-anak yang pertama itu adalah critical thinking. Ya, karena kalau saya ya berpikir kritis itu perlu bagi siswa kita. Nah, selanjutnya, ini tampilannya nanti Bapak Ibu. Ini tampilan dari modul saya. Ini kalau diaksesnya dari smartphone ya. Kemudian di dalamnya itu nanti kita pilih materinya dan ada LKPD-nya juga di sana. Nah, di LKPD itu mereka nanti melakukan investigasi dengan sintak PBL juga. Sampai nanti mereka menyajikan hasil karyanya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran, menjawab permasalahan di awal, sampai menyimpulkan. Ini Bapak Ibu yang sudah saya ajarkan ke anak-anak kemarin, saya ambil videonya. Nah, ini ya, tetap kita di awal pakai PPT ya sebagai pembukaan. Disuruh mereka mengakses Classroom. Mereka mengakses Classroom dulu karena sudah kita sebarkan di sana. Semua anak kita gabungkan ke Classroom. Kemudian mereka kita ajarkan dulu bagaimana penggunaan modul ya, supaya paham. Kita tampilkan dulu modul seperti apa. Tampilannya. Ini saya buat pakai Lumi. Bapak Ibu kalau pernah akses LMS ya, itu mirip-mirip seperti itu berarti tampilannya untuk konten materi. Nah ini adalah apa ya, orientasi masalah ya. Di awal kita orientasi masalah dulu, kemudian suruh siswa membacakan masalah, kemudian suruh siswa kita membuat pertanyaan pada Jamboard. Nah, apa yang bisa mereka munculkan pertanyaan dari masalah di awal. Kemudian kita bimbing pertanyaan mana kira-kira yang pas untuk mereka yang jadikan investigasi gitu. Kemudian kita sematkan LKPD-nya tetap ke Canva. Jadi mereka kita bagi-bagi saja. Kita langsung opas saja LKPD itu kelompok 1, 2, 3 misalnya. Nah, kemudian mereka sudah kerja ya di kelompok masing-masing, berbagi tugas. Ada nanti yang melakukan simulasi, mencatat data langsung di Canva gitu. Semuanya mengakses modul. Ini videonya, ada pertanyaan juga nanti di video ini. Mereka harus jawab pertanyaan itu. Sehingga nanti di akhir modul itu nanti akan tergambar ringkasan progres dari kemajuan anak kita mengakses modul. Ada yang baru 60% misalnya, sampai nanti tagihannya 100%. Artinya mereka mulai paham gitu, termasuk menjawab soal yang ada. Kalau udah 100% berarti nilai mereka udah bagus. Ini mereka melakukan simulasi. Nah, mereka langsung menyajikan datanya ya, atau hasil karyanya istilahnya di sini. Nah, menggambarkan bentuk gelombang ya, ACDC, dan menjawab pertanyaan di awal dari menganalisis permasalahan. Nah, mereka mencoba ya menjawab permasalahan yang ada dari hasil investigasinya.
kemudian menyimpulkan pembelajaran, mungkin selalu menyimpulkan, kemudian refleksi. Nah, refleksinya ini saya buat dalam bentuk game. Jadi refleksi tidak harus dalam bentuk soal yang kuantitatif, tapi dalam bentuk game juga bisa. Melatih daya ingat ya. Misalnya tentang ini kata-kata yang ada kaitannya juga dengan materi. Gamenya di sini ada 2 saya buat. Game merangkai kata ya. Kemudian game daya ingat. Di sini kemarin berikut karena gamenya itu berbunyi gitu ya, jadi mereka tertawa gitu. Jadi asik belajarnya. Coba gambar ini ada suaranya juga. Nah, setelah itu barulah murid merefleksikan pembelajaran pakai jamboard juga. Jadi kalau seperti ini rasanya memang ya persiapannya butuh waktu ya, butuh banyak yang harus kita kuasai. Ketika kita implementasikan lagi Bapak Ibu, anak-anak lebih lebih nampak di sana peningkatan cara berkomunikasinya, kolaborasinya. Jadi mereka langsung presentasi. Seperti itu Bapak Ibu, salah satu inovasi pembelajaran yang saya buat. Nah, barangkali tidak perlu panjang, nanti Bapak Ibu boleh bertanya sambil kita mungkin kalau ada yang berminat mengetahui aplikasi apa gitu ya yang saya pakai, boleh silakan Bapak Ibu bertanya. Demikian saja Bapak Ibu inovasi pembelajaran yang saya lakukan ya, pemanfaatan modul interaktif berbasis problem based learning terintegrasi Canva, Lumi, Google Slide dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin langsung saja kita ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Tika. Apakah sama metode pembelajaran dengan model pembelajaran? Terima kasih teacher. Jadi teacher bertanya apakah sama metode pembelajaran dengan model pembelajaran. Nah, kalau metode sama seperti pendekatan. Misalnya Bapak Ibu hari ini mau mengajarkan, saya teacher ya, mau mengajarkan tentang naratif teks misalnya. Nah, teacher gunakan metodenya diskusi misalnya, atau ceramah misalnya. Itu metode teacher. Nah, tapi kalau model, biasanya model itu ya ciri khasnya ada sintak. Nah, ada tahapannya. Ada sintaknya. Ya, sintak itu harus beratur ya, berurutan kita pakai. Nah, itu. Jadi kalau PBL itu yang pertama harus ada permasalahan di awal. Orientasi masalah dulu ya. Nanti siswa akan bertanya nanti kenapa begini, kenapa begitu. Nah, jadi nanti kita kumpulkan pertanyaan dari siswa itu. Nah, kalau secara biasa kan kita suruh, ayo siapa yang bisa bertanya terkait masalah yang ada misalnya. Nah, sekarang kita pakai Jamboard, ini semuanya ngerti kan? Oh, kita arahkan nanti. Nah, mana yang kira-kira sesuai yang akan mereka lakukan analisis atau investigasi nanti pada tahap selanjutnya. Itu teacher kira-kira jawabannya. Terus ada yang seminar tadi malam juga ya. Ada kata Bapak Kaspi itu dia menggunakan Right Tools. Terus ID itu apa tuh kan? Oh, yang Right Tools ID ya. Itu belum pernah dia pakai teacher, tapi rasanya itu untuk absensi ya. Nanti kita bisa searching aja mungkin Right Tools ID ya. Nanti kita bisa searching. Kalau saya pribadi belum pernah pakai itu. Rasanya itu untuk absen. Jadi absen Bapak Ibu juga sebenarnya kita sekarang masih manual ya. Kalau kita berbasis IT semua bisa pakai IT aja gitu. Bisa ya. Rasanya itu untuk absen. Nanti coba kita cari ya teacher. Kalau kita bisa gunakan kenapa tidak gitu ya. Ada lagi teacher? Yang Jamboard. Oh, Jamboard. Oke, sekarang kita ke Jamboard ya Bapak Ibu. Ya, ini Jamboard. Jamboard ini salah satu Google Workspace ya, artinya salah satu fitur ya dari Google. Nah, ini banyak nih fitur di sini. Ini Google punya semua. Nah, Jamboard yang ini ya, ini semacam papan tulis lah, papan tulis digital ya. Kalau kita malas menulis ya kita tinggal klik saja. Nah,
Nanti Bapak Ibu disuruh login dulu. Nanti loginnya pakai belajar ID. Nah, nanti ini yang kami pakai ya. Nanti Bapak Ibu tinggal ini new jam. Kan ada di sini nih. Ya. New jam, ya kan kosong di sini. Klik yang tambah ini ya. Misalnya, bagaimana perasaanmu hari ini setelah mengikuti pembelajaran gitu ya. Nah, nanti kita share. Nah, supaya anak-anak bisa melihat, tentu kita share dulu ya. Jadi harus buat dulu ininya. Nah, nanti mereka di HP mereka juga, mereka tinggal klik sticky note itu, mereka ketik ya kan. Nanti kita bisa baca. Kayak refleksi juga, apakah mereka sudah paham atau kurang ngerti ya kan. Kita bisa baca nanti. Kita share dulu. Sini kan ada share nih. Share, di bagian share. Kalau nggak di share ada yang nggak tahu ya. Jadi kita share dulu. Nah, nanti kita setting di sini. Di sini kan general access-nya kan dari kementerian ini ya. Nanti kita setting bagian panah yang ini. Nah, apakah kita ini orang yang nanti membuka ini hanya bisa melihat atau bisa mengedit? Nah, kalau supaya dia bisa mengetik, tentu kita jadikan editor. Nah, kita jadikan mereka editor. Kemudian yang di sini, apakah hanya orang yang di bawah naungan kementerian yang bisa akses? Misalnya kita yang pakai ID belajar. Kalau mereka pakai Gmail biasa, tentu tidak bisa. Maka kita ganti yang ini, anyone with the link, ya kan? Siapa saja dengan link ini kan gitu, nggak bisa akses. Kita ganti situ. Nah, nanti kita, kan dan ini sudah selesai ya settingannya, sudah sebagai editor.